Halo Bapak, Ibu, dan teman-teman, selamat pagi. Kembali lagi di Logic Trade. Seperti biasa kita akan di hari weekend pagi, di hari Minggu ataupun Sabtu, kita akan bahas mengenai saham-saham menarik dan low risk yang diakumulasi oleh market maker dalam satu minggu perdagangan kemarin gitu. Oke. Kalau untuk saham di sini kita lihat, kita akan ke saham-saham menarik itu yang low risk biasanya kan, seperti kita bilang itu. Kalau untuk yang goreng-gorengan, fast rate ada di channel kita di Telegram ya. Contohnya di sini Telegram ada, bahkan insight ada di Telegram kita, ada kayak saham-saham swing panjang yang sudah berbuah, sepertinya contohnya Volk udah berbuah, Beef juga udah terbang hari ini, PMMP juga, Teguk juga. Jadi kalau di sini kita akan di YouTube kita memberikan saham mingguannya. Oke, sebelum kita mulai kita lihat composite terlebih dahulu. Kalau kita lihat composite ya, kemarin itu minggu kemarin itu sebenarnya 3 hari perdagangan composite. Ada info, namun di hari Jumat dia tiba-tiba outflow besar ya, dan mungkin kan harga jatuh ke bawah, tapi ya, kita yakin dia akan bertahan di atas 7.280-an ini, di atas kotak ini akan bertahan seperti biasanya gitu. Jadi masih bagus saja IHSG kita sepertinya, karena info ini belum bisa menutup inflow yang sebelumnya gitu. Itu untuk kita mengenai IHSG. Oke, sebelum kita bahas saham-saham menarik untuk diperdagangkan dalam satu minggu, kita bahas dulu saham yang kita rekomendasikan kemarin. Itu ada GJTL di sini, Main, Malindo, MAPI, sama AC Hardware. Saham bonus udah cuan semua ya sebenarnya di sini. Saham bonus mungkin nanti beberapa akan kita bahas di sini. Kita review. Pertama itu adalah Main. Kita review saham Main yang kita rekomendasikan. Main. Oke, saham Main ya, kita sudah plotting profit ya kawan-kawan, teman-teman. Seperti biasa target kita akan jauh ya. Double bottomnya itu targetnya di 600, sekarang dia sudah di 550, tinggal 50 poin lagi. Sekarang kita sudah plotting profit sampai happy cuan. Saya bilangkan happy cuan dulu teman-teman. Kita floating profit sampai 4%-an ya, hampir 4% happy cuan gitu ya. Targetnya 1:1 di sini. Tapi yang sudah TP ya terserah mau TP ya, udah TP aja happy cuan gitu ya. Itu untuk Main. View kita juga targetnya sama. Kalau untuk itu masih ada sentimen, di bulan Ramadan masih bagus sentimennya. Berikutnya adalah MAPI sama AC. MAPI juga happy cuan, saya ingat ini ya. Oke, MAPI kalau tidak hari Jumat, ini hari Jumat kemarin ya, Rabu bukan MAPI, MAPA, sorry. MAP aktifkan, bukan MAPI, bukan Mitra Adi Perkasa, MAPA kok tidak sama analisanya, saya pikir ternyata ini. MAPA juga kita ya di hari Rabu bahkan langsung. Happy cuan yang ngambil bisa sampai sekitaran 3%-an lewat lah ya. Happy cuan sekarang yang apa itu juga masih floating profit kalau masih hold ya. MAPI juga masih bagus, MAPA juga masih bagus. Berikutnya adalah AC Hardware. AC Hardware juga seingat saya ACES. Kita lagi plotting profit ya, AC Hardware ya sekitaran berapa persenan, sekitaran 2%-an ini floating profitnya kalau kita hitung dari bawah sini. Dikasih di hari Kamis kemarin barangnya, dikasih di hari Kamis oke, 2%-an lebih ya 2%-an lebih. Oke, happy cuan yang ikut ke kita, dan targetnya itu seperti sini, target jauh 970, saya rasa itu akan dapat, apalagi nanti menjelang lebaran ya. Oke, itu saja untuk satu saham bonus yang kita berikan ya, saham bonus kemarin itu apa yang kita bahas di grup, yang happy cuan di grup ya, bonus. Kita lihat bonus saham bonus
Oh tidak, saya tidak update di grup ternyata. Tidak apa-apa. Saham bonus itu salah satunya coba lihat videonya, tak usah lah. Nah, intinya saham bonus happy cuan lah ya. Saham bonus, coba lihat videonya apa. So, Aces Koci ya, Koci PMMP Folk Beef. Oke. Itu saja berarti. Oke, kita lihat Koci dulu. Koci saham bonus kita kemarin. Koci juga happy cuan sebenarnya ini. Bahkan dia sampai high tertinggi di 62. Happy cuan tuh Koci. Berikutnya saham bonus kita kemarin itu adalah PMMP. PMMP sekarang juga happy cuan lah ya. Hari Kamis, hari Rabu kita ngambil, dan sekarang floating profit lebih dari 5%-an, happy cuan. Berikutnya beef yang terbang lebih jauh lagi bahkan. Beef ya. Happy cuan ya. Sebenarnya beef ini sudah sering kita bahas di grup kita ya, di grup Telegram. Coba lihat beef ya, beef ini. Nah, ini kenapa kita saham beef ini. Beef ini sebenarnya ada yang akum, indikasinya seorang Meki investor. Nah, kita rekom di harga di fast trade sini ya, di harga di tanggal 6 ya, di 264 kita rekom harganya sekarang itu sekitaran sudah 300. Kalau yang masih megang 264 300 udah 15 hampir 20%-an lebih gitu ya, ke 20%-an lebih ya, happy cuan lah ya. Oke, jadi apa saham yang akan kita rekomendasikan untuk 1 minggu ke depan? Yang pertama saham bonus kita kemarin ya, itu adalah PMMP. PMMP kita rekomendasikan lagi. Kemarin kan sebagai saham bonus, sekarang saham yang kita publish keluar gitu ya. Yaitu kenapa ini sentimennya adalah sentimen Pilpres. Sentimen Pilpres, dan kemarin itu ada akumulasi di hari Jumat. Ada akumulasi besar dari CC dari Jumat, dari total transaksinya. Dan seperti kita tahu tanggal 20 nanti KPU akan mengumumkan siapa pemenang Pilpres ya. Jadi saya rasa dari hasil quick count dan hasil real count sementara kita tahu 02 memenangkan. Salah satunya itu yang ada afiliasinya 02 adalah PMMP. Makanya kita berikan PMMP ini. Kalau di grup saya sudah bilang cicil ya, PMMP ya. PMMP. Di sini bisa cicil lagi ini ya, bisa cicil lagi ya sambil nunggu tanggal 20 Maret di sini disclaimer KPU. Udah sering PMMP kita bahas di grup, bahkan sering cuan di sini di grup situ. Oke, kalau dari segi bandarmologi kita lihat PMMP kemarin 3,9 Broksum hari Jumat itu PMMP bagus. Akumulasinya pas di hari Jumat. Nampak sekali bahwa mereka ingin mengambil momentum di tanggal ini nanti, di tanggal 20 nanti. Lihat CC 1,5 M pembeliannya sendirian gitu ya. Oke, dan ini lihat akumulasi pembeliannya 16, yang ngejual banyak sampai 29, hampir 2 kali lipat. Di sini ada CC dan ZP. Dan inflow asing juga menarik. Asing juga inflow di sini 1,7 miliar ya. Oke, jadi itu PMMP bagus. Berikutnya adalah saham Niche. Niche sebenarnya saya berencana untuk membuat ini saham Niche, ini saham yang bakal dibahas di grup di traktir ya. Jadi akan ada akses tertentu nanti untuk siapa yang bermain di Niche. Tapi saya rasa jangan dulu, di sini aja dulu gitu ya. Kenapa bagus Niche? Seperti kita lihat dia membentuk yang namanya ascending triangle di sini ya. Ada segitiga triangle. Meski targetnya 1:1 ya, pasti jauh lah. Kalau 1:1 berarti target terdekatnya itu dari bawah, dari sini aja. Dari sini sampai sini 1:1, angkat saja. Target terjauhnya bisa sampai ke 1725 gitu ya.
Oke, dari segi teknikal begitu. Dari segi bandarmologi kenapa bagus Niche? Kita lihat Niche. Niche dari 1 minggu terakhir, dari 2 minggu lah, karena kemarin kan perdagangan cuma 3 hari, berarti kita ambil dari tanggal 4 saja. Oke, ada ya akumulasi besar di sini, ada MG akumulasi sini terus-terusan, dan dia selalu hampir net buy. MG selalu bukan net buy sih, dia akumulasi MG di sini besar ya. Niche ini. Dari segi proxum juga ada akumulasi MG SH. ZP, sedangkan kalau kita lihat sebelah kanan itu ada XL, SQ, YP, XC. Jadi bisa dibilang akumulasi bukan asing, retailnya banyak di sebelah kanan atau banyak jual. Ini mendikasikan bahwa saham itu kurang bagus, saham itu bagus gitu ya. Itu untuk Niche. Oke, berikutnya adalah Leaf ini Leaf ini saya selalu ingatkan ini ya di grup kita Leaf ya. Leaf ini fast trade kita kasih Leaf ini. Leaf daily fast trade live Humi teguk gitu ya, dan sudah picuan juga di sini live. Oke, picuan juga kemarin. Fast trade aja di sini, tapi kalau di channel YouTube kita kasih mingguan gitu ya. Kenapa saham live ini menarik? Targetnya itu bisa sampai sini ya. Kalau kita masuk sekarang ya 170. Target terdekat bisa sampai 190 ya. Dan cut kalau dia jatuh di bawah candle ini, cut aja. Kita harus bermain aman juga untuk ini. Live ini bagus karena apa? Underwriternya if akumulasi lagi 1 minggu kemarin. Underwriternya if akumulasi lagi 1 minggu kemarin, itu berarti dari sini if akumulasi 1,2 miliar ya. Di atas 1,52 miliar, 1, nettingnya 1,2 miliar ya, harga 150 tujuan. Jadi harus hati-hati juga sih kalau mau ngambil ini. Kalau di grup kita sudah ngambil dari sini, dari 164 kita ngambil di grup kemarin. Tapi dia akumulasi masih terus-terusan setelah dia buang barang. Kalau kita lihat dari minggu sebelumnya, 1 minggu sebelumnya tanggal 4 sampai tanggal 8, if-nya itu malah buang barang. If-nya buang barang. Terus dia reakumulasi lagi di minggu kemarin, yang 3 hari kemarin. Dan besar juga akumulasinya. Buang barang 3,8, di 3 hari kemarin dia bisa ambil lagi sampai 1,2 bersihnya. 1,2. Oke, itu untuk if ya. Jadi karena harga bandarnya itu agak di bawah, kita harus stop lossnya itu juga dekat-dekat saja, di bawah 165, buang saja gitu ya. Buang saja, tunggu aja nanti di harga-harga dekat 155, 158 gitu ya. Di harga dekat harga average bandarnya ya lah gitu ya. Oke, itu untuk Leaf. Berikutnya adalah saham ADMR ya. ADMR dia masuk ke zona buy kita ya. Dia masuk ke zona buy kita di sini. Pernah kita gambar zona buy di sini, dan dia mantul juga ya. Dan sebenarnya di sini adalah zona demand area permintaan, area demand. Jadi ada mantul di situ, itu salah satu kesempatan kita untuk masuk ya. Untuk bandarmologinya kita lihat ADMR 1 minggu kemarin gimana. ADMR bandarmologinya ada akumulasi itu terkait YP di sini, beli 19,7 M ya. Ini saya yakin YP ini bukan YP retail, bukan YP biasa, ini bukan YP retail. Pada sampai sebesar ini pembeliannya. Jadi saya rasa ini menarik untuk ADMR untuk perhatikan. Oke, itu saja mungkin yang terakhir lah. Setelah kita kasih dulu ini cara pembeliannya ya, rewardnya. Kalau beli sekarang, risknya rendah, di bawah struktur 1320 buang, profitnya bisa tinggi segini.
Dia pertama di 1500, 1 banding 3,5, 10%an bisa. Oke, berikutnya itu adalah Maya. Maya ini sungguh menarik. Kenapa Maya menarik? Market makernya itu bongkar pasang bid over di sini ya. Dia jaga harganya di sini terus-terusan. Ya, tidak apa-apa. Kalau kita secara teknikal kita lihat di sini ada dia sedang membentuk yang namanya symmetrical triangle. Tunggu saja ini break. Ya, jadi kalau kita bisa dikasih barang sekitaran sini 274, nah, bisa sampai ke 1 banding 1 dari sini. 1 banding 1 kalau dikasih berarti di sini. Yep, di sistem berikutnya pas di 400-an ya. 400-an. Cut kalau dia close di bawah 264. Close di bawah 24, 26, 260 lah kita kasih batasan lah ya. 1 banding 8-an. Untuk ini, untuk bandarmologi 1 minggu kemarin itu Maya itu sangat susah dilihat sebenarnya bandarmologi si Maya ini. Kenapa? Bandarnya itu bongkar pasang bid. Nah, tidak susah lah ngelihatnya kalau bandarmologi ya untuk si Maya. Kita lihat dari teknikalnya saja karena dia itu bongkar pasang bid di sini sering. Oke. Kalau saya sih Maya itu saya scalpingkan. Nah, mana ya? Leaf. Nah, ini kasus lift kemarin ya. Dari Jumat itu di hari Kamis kita bilang begini, besok apakah offer ini akan dicabut atau dipasang lagi? At least kalau dilihat dari offer bandarnya masih punya banyak barang. Ini tuh analisa lift tadi itu, bandarnya itu if masih punya banyak barang lah. Nah, dan akhirnya di sini lift terbang sesuai dengan dicabut semua offer-offer yang tadi, ditutup dengan itu. Di sini kita belajar offer yang kita lingkari kemarin semuanya dicabut dan itu menunjukkan harga close yang dikehendaki bandar gitu ya. Kita belajar bid over juga di situ. Ya, jadi di Maya pun kita belajar bid over ya. Bid overnya bisa kita pelajari, bandarnya itu sedang ngumpulin barang, bongkar pasang bid dan dia tidak rela harganya turun kalau kelihatan dari bid overnya ya. Itu pandangan perspektif kita. Oke, mungkin itu saya teman-teman dan Bapak Ibu. Yang ingin terus mensupport channel kita, bolehlah traktir kita copy di link berikutnya, itu di slide berikutnya ada, bisa di scan linknya atau bisa cek di deskripsi video ini untuk link traktir kopinya. Atau Bapak Ibu mau join grup Telegram kita juga Logic Trade, itu linknya itu ada di deskripsi video ini ya. Terima kasih Bapak Ibu. Ingat disclaimer, keputusan jual beli dari Bapak Ibu. Selamat pagi, selamat beraktivitas, happy cuan, bye bye.